Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Saifullah dari kelas KM 4606 Ilmu Komunikasi Telkom University. Saat ini saya akan menyampaikan materi perihal komunikasi intrapribadi. Oke, langsung dimulai saja. Jika kita membahas komunikasi intrapribadi secara general ini, komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri atau bisa kita sebut juga sebagai proses memahami diri. Nah, apa sih itu memahami diri? Oke, kita mulai dari kata diri itu sendiri atau self dalam bahasa Inggrisnya ya. Diri adalah sistem sudut pandang yang terus berubah, yang dibentuk dan dipelihara dalam komunikasi dengan orang lain maupun sendiri. Bukan hanya dari dalam diri sendiri, tapi bisa juga dari orang lain. Diri bukan bawaan dari lahir, tapi berkembang karena komunikasi dan partisipasi di dunia sosial. Lewat komunikasi intrapersonal, kita mengingatkan diri kita mengenai perspektif orang lain dan bagaimana orang lain melihat ke diri kita. Oke, setelah kita memahami tentang diri sendiri, lalu bagaimana cara membentuk konsep diri? Nah, di sini saya akan menyebutkan pembentuk konsep diri. Salah satunya adalah komunikasi dengan anggota keluarga. Selanjutnya adalah komunikasi dengan teman sebaya. Selanjutnya ada komunikasi dengan masyarakat. Dan yang terakhir ada komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti. Nah, dari hal-hal yang telah saya sebutkan, komunikasi dengan pihak lain dapat mempengaruhi diri kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari saya jelaskan lebih dalam, mulai dari komunikasi dengan anggota keluarga. Orang tua dan anggota keluarga lain mengkomunikasikan siapa diri kita dan apa yang diri kita layak untuk diterima melalui 3 cara, yaitu definisi langsung, selanjutnya ada naskah identitas, dan yang terakhir ada gaya ketertarikan. Mulai dari yang pertama, definisi langsung. Ini adalah komunikasi secara eksplisit atau langsung yang memberitahu siapa diri kita dan memberi label kepada diri kita sendiri dan perilaku diri kita. Selanjutnya ada naskah identitas. Nah, naskah identitas ini adalah aturan bagaimana kita seharusnya hidup. Dan yang terakhir yaitu gaya ketertarikan, yaitu pola pengasuhan yang mengajarkan kita siapa orang lain dan bagaimana menghubungkan diri dengan orang lain. Jadi kira-kira begitu cara anggota keluarga menyebutkan konsep diri kita. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi dengan komunikasi dengan teman sebaya. Yaitu dalam hubungan ini, individu belajar perbandingan sosial. Nah, dengan pembandingan sosial ini, kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain untuk membentuk penilaian tentang bakat, daya tarik, kemampuan, keterampilan, kepemimpinan kita, dan seterusnya. Perbandingan sosial ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan, dan yang selanjutnya adalah membandingkan kemampuan atau mengukur diri. Oke, yang ketiga, ada komunikasi dengan masyarakat. Nah, masyarakat dan budaya yang dianutnya mengajarkan kepada individu apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, baik atau buruk, benar atau salah. Masyarakat barat dan timur memiliki nilai-nilai yang berbeda yang diajarkan kepada anggotanya. Itu adalah contohnya. Nah, yang terakhir nih adalah komunikasi dengan diri sendiri atau bisa disebut sugesti, interpretasi, dan evaluasi. Sugesti adalah proses bagaimana seorang bertindak sesuai dengan bagaimana dia percaya persepsi dirinya sendiri. Ketika kita sering menginternalisasi perspektif orang lain, kita bisa memberikan label kepada diri sendiri yang mereka lakukan dan kemudian bertindak untuk memenuhi label tersebut. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat membentuk
konsep diri kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep diri itu sendiri. Nah, saya akan menunjukkan konsep diri yang kuat seperti apa dan konsep diri yang lemah seperti apa. Mulai dari konsep diri yang kuat. Nah, konsep diri yang kuat, pribadi dapat menggambarkan sejumlah keterampilannya, pengetahuan, kompetensi, dan karakter pribadi. Dan pribadi tersebut dapat berpikir positif tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk konsep diri yang lemah, ini cenderung keterbalikannya dari konsep diri yang kuat, yaitu pribadi tersebut tidak dapat menggambarkan keterampilannya, kemampuan, pengetahuan, kompetensi, atau karakter pribadi yang dimiliki, dan pribadi tersebut cenderung berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ada mengenai kesadaran diri. Kesadaran diri melibatkan merefleksikan dan mengawasi perilaku tentang diri kita sendiri. Dan kesadaran ini melibatkan komunikasi intrapersonal. Mengenai kesadaran diri, di sini saya ada teori dari Johari Window. Nah, teori Johari Window ini dapat mengkotakkan kira-kira kesadaran diri kita sejauh apa dan bagaimana. Nah, di sini ada 4 jendela dari teori Johari Window, yaitu yang pertama ada open self, yaitu informasi tentang yang Anda tahu dan orang lain juga tahu. Selanjutnya adalah blind self, informasi tentang Anda yang Anda tidak tahu dan orang lain itu tahu. Jadi blind, yang tidak tahu itu diri Anda sendiri, tapi orang di depan umum tahu. Selanjutnya ada hidden self, yaitu informasi yang Anda tahu tapi orang lain tidak tahu. Jadi ini rahasia tersimpan di diri sendiri. Selanjutnya ada unknown self, yaitu informasi tentang yang Anda tidak tahu dan orang lain juga tahu. Ini cenderung kayak informasi yang belum kita ketahui dan orang lain juga demikian. Nah, dari teori Johari Window ini, bentuk yang ideal adalah jendela open self semakin besar sementara jendela yang lain itu semakin kecil. Nah, jika demikian, orang yang memiliki jendela open self semakin besar, berarti semakin dikit kemungkinan untuk stres, menanggung rasa bersalah, menyimpan trauma, dendam, ataupun rahasia. Nah, setelah mengetahui perihal tentang konsep diri, kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan diri kita sendiri. Bagaimana cara melalui proses peningkatan diri. Nah, peningkatan diri dapat dilakukan melalui prinsip-prinsip yang akan saya sebutkan, yaitu mulai dari pertama adalah buatlah komitmen yang kuat untuk memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya, yaitu kita dapatkan pengetahuan dasar untuk perubahan personal. Jadi kita harus mencari tahu dulu pengetahuan untuk meningkatkan diri kita. Selanjutnya yaitu tentukan tujuan yang realistis. Tentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai berupa tujuan-tujuan kecil yang dapat diukur. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki pencapaian yang terlalu jauh, karena itu akan membebankan diri kita sendiri dan akan menghambat proses pengembangan diri kita tersendiri. Selanjutnya adalah terima bahwa Anda berada di dalam proses. Mulai dengan menerima diri Anda pasti akan menjadi orang yang lebih baik dari sekarang, walaupun sekarang ada banyak hal yang harus diubah. Dan yang terakhir, ciptakan suatu konteks suportif untuk perubahan. Konteks yang suportif dapat diperoleh dengan menentukan dengan sengaja tempat di mana Anda harus berada dan orang yang tepat untuk bersama.
Nah, dengan disebutkannya bagaimana cara meningkatkan diri itu adalah akhir dari penyampaian materi di hari ini. Terima kasih, saya Ahmad Saifullah. Sekian dan terima kasih.